Selamat malam, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu. Seharian kita sudah beraktivitas atau mungkin kita semua di rumah dalam keadaan tubuh kita yang lemah, kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita semua untuk mari membaca Alkitab. Bacaan kita malam ini dari kitab Keluaran pasal 5 dan 6. Mari saudara, siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di pagi hari hingga malam ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Bungkus kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami semua benar-benar terfokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Keluaran pasal 5 dan 6. Pasal 5. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Mereka tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta." Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas, kamu pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang harus kamu serahkan, jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Karena tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari."
Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya." Keluaran pasal 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dari tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karni. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libna, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizhar, Hebron, dan Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Usiel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkanah, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka.
Merekalah yang berbicara kepada Firaun Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pembacaan Alkitab di malam hari ini. Sebentar kami semua akan beristirahat. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu dalam istirahat kami malam ini, sehingga kami dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Tuhan berkati yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah, di dalam tahapan isolasi mandiri, selalu diberkati Tuhan. Yang berduka cita, Tuhan juga akan hibur mereka dengan penghiburan-Mu yang sejati. Inilah doa kami dan syukur kami ya Bapa. Kami naikkan semuanya doa kami pada malam ini dengan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.